Shalom, selamat pagi orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Amin. Pagi hari ini saya mendapat suatu kesempatan, kehormatan oleh Pak Heri untuk memberikan suatu kesaksian, di mana sedikit saya bisa berbicara. Sebelumnya saya di suatu saat ketika saya tidak tahu saya harus memilih, saya harus ikut agama yang mana, karena beberapa yang saya pelajari. Akhirnya saya dibawa di suatu keadaan di mana saya diajak teman untuk ikut mancing ikan di Pulau Seribu sini. Nah, waktu itu kami pergi ada 7 orang, pakai speedboat yang cukup besar, ada dengan mesin 2 unit 75 PK. Berangkat dari jam 9 pagi dari Ancol, yaitu kurang lebih tanggal 30 Juni tahun 87, hari Jumat siang. Nah, perjalanan kurang lebih dari Ancol sekitar 2-3 jam. Tiba-tiba kita mengalami suatu keadaan angin yang cukup kencang dan ombak yang sangat besar sekali, yang hanya hitungan beberapa menit aja speedboat yang kami tumpangi langsung ditutup ombak, saking ombaknya besar sekali. Langsung dia naik, turun, ombak sambung dari depan, langsung masuk dalam air. Kemudian ombaknya dimukul sampai semua yang isi dalam speedboat itu berhamburan. Orang-orangnya juga terpelanting ke sana kemari. Nah, pada saat itu saya berusaha mendapatkan jerigen yang kami bawa, karena kita rencana 2 malam, jadi banyak jerigen yang dibawa isi solar. Nah, di dalam kemudian saya membagi-bagikan kepada teman yang lain, kebetulan yang ngajak saya, kebetulan masih saudara sepupu. Saya bagikan, ada juga temannya yang diajak satu, semua saya bagi satu persatu, yang 5 orang berikut saya, dan kapten yang membawa kapal itu udah hilang entah kemana. Mungkin karena ombaknya saking besar juga arus cepat sekali, tahu-tahu dia udah nggak ada. Itu speedboat dipukul bolak-balik, terbalik, padahal cukup panjang ya sampai di meja Pak Gatot sana ya. Jadi nah, di saat itu setelah selesai, ombak sudah mulai agak reda dikit. Saya tanya, kebetulan kita bertujuh itu, 1 orang kapten, saya bersama saudara saya ada 2, kemudian temannya, dan ada 1 nelayan yang selalu mendampingi kita. Dia membawa anaknya. Nah, kemudian saya tanya sama dia, Pak, jadi gimana nih? Apa yang bisa Bapak lakukan keadaan seperti ini? Kemudian dia bilang, dia diam 1000 bahasa. Waduh, jadi kita mesti gimana nih terombang-ambing di tengah laut? Saya tanya saudara saya, jadi gimana mau berenang? Saya temanin, dia bilang nggak bisa. Akhirnya diam, tunggu-tunggu, saya pikir, waduh kalau kita cuma diam aja begini, ini pertolongan dari mana? Nah, kebetulan saya memang masih muda, baru 19 tahun. Saya bilang sama saudara saya, sama nelayan, dan ada yang berlima di sini, kalau begitu daripada kita diam di sini, semuanya nggak tahu nasibnya seperti apa, baiknya coba saya berusaha mencari pertolongan. Nah, yang masih saya bisa lihat sepertinya ada 1 tiang mungkin mercusuar. Saya bilang, coba saya patokan di sana. Kalau saya di sini mendapat pertolongan lebih dulu, saya ada di arah menuju mercusuar ini. Jadi saya bilang hitung-hitung gini aja dah, 1 nyawa tukar 5 nyawa. Kalau saya pergi, saya yang hilang, biar saya yang pergi. Tapi yang 5 bisa mencari bantuan. Nah,
Akhirnya saya coba berusaha membawa satu jerigen yang isi 50 liter. Di tengah laut tiba-tiba ada yang manggil sama saya. Wah, luar biasa. Ada yang manggil nama saya, ternyata kapten kapalnya sendiri. Waktu terjadi dia rupanya naik di dalam peti es yang kami bawa karena kita rencana 2 malam jadi banyak peti es. Di sana dia bilang, waduh dia kebalik ke bawah arus karena mungkin disebut angin puting atau apa saya nggak tahu, atau beliung karena memang ombaknya itu 2 kali dari ini lebih tinggi. Speedboat aja cuma langsung satu gelombang begini langsung masuk dalam, jadi cukup tinggi. Nah kemudian dia numpang, dia bilang dia nggak bisa kemana-mana nih dalam peti, nggak enak, dia numpang di jerigen yang saya pegang. Nah, ketika dia pegang di jerigen, kita berdua pegang di jerigen, ini jerigen diam, udah nggak bisa kemana-mana. Tiba-tiba terlintas satu pemikiran. Ketika saya kecil, umur sekitar 10 tahun, ada orang pernah bertanya kepada saya, kalau seandainya kamu ada di satu kapal, kemudian kapal itu tenggelam, kamu pakai pelampung, kamu akan hidup. Di samping kamu ada satu wanita bersama anak yang hamil. Kalau dia nggak pakai pelampung, dia mati. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Nah saya kan masih anak-anak, saya nggak tahu, saya cuma balik bertanya. Kalau begitu apa artinya, maksudnya dia bilang. Kalau kamu pakai pelampung, kamu hidup, dia mati. Kamu hidup di dunia. Tapi kalau kamu berikan pelampung ini, wanita dan hamil ini dia selamat, kamu mati. Tapi dia bilang, kalau kamu mati, kamu bisa ketemu Tuhan, masuk surga katanya. Jadi kamu pilih yang mana? Ini pertanyaan orang waktu itu, ceritanya panjang, cuman saya singkat. Karena saya nggak tahu waktu itu, tiba-tiba aja spontan saya bilang, kalau begitu saya kasih aja. Biar saya lebih suka ketemu Tuhan. Nah, pemikiran itu terlintas ketika kapten ini berpegangan dengan saya di jerigen yang kami pakai bersama. Tiba-tiba kok bisa terlintas pikiran yang anak-anak muncul lagi. Waktu itu kamu bilang pelampungnya kamu kasih aja. Ya kalau begitu jerigennya ya udah Bapak pakai aja dah. Udah bawa aja nggak apa-apa, saya sendiri aja. Nah, kemudian ya tiba-tiba karena ombak juga dan arus, nggak lama langsung hilang lagi, dia pergi kemana saya juga langsung nggak bisa lihat, udah hilang. Ya udah akhirnya saya berenang-berenang, tiba-tiba saya ketemu papan, lempengan papan, wah lumayan saya bilang. Nggak lama kemudian ketemu lagi cukup panjang, lebih panjang dari televisi ini. Wah pas untuk pegangan kayak orang main ski air nih. Pas nih selancar. Nah akhirnya saya pakai itu, saya bilang luar biasa. Tuhan memang luar biasa, kita memberi sedikit malah dikasih yang lebih baik. Nah akhirnya ya itu dari jam 12 siang kurang lebih kejadian itu. Sampai jam 2, jam 3, jam 4 itu ombak tiba-tiba kencang lagi. Akhirnya saya bermain-main dengan ombak itu ada sekitar 1-2 jam. Ombaknya memang cukup tinggi. Kalau orang suka main di pantai, main ombak bisa merasakan. Itu kita mau lewatin ombak waktu dia naik itu nggak bisa lewat, saking tingginya. Putaran tinggi akhirnya karena kebetulan saya dulu waktu kecil sering main di laut, jadi masih bisa ngatasi. Jadi waktu gelombang tinggi kita nggak bisa lewat, pasti kita meluncur aja, motong, tembus. Cuma begitu tembus, begitu muncul di permukaan, datang lagi, sambung menyambung tuh. Sekitar hampir 1 jam lebih. Setelah itu ombak selesai, angin mulai reda lagi, akhirnya saya saking kecapean juga, istirahat sendiri, terdiam sendiri. Wah, ini mau gimana lagi nih? Udah di mana? Nggak tahu.
Semua sepanjang mata saya memandang cuman laut, tidak ada apa-apanya. Nah, disitulah kuasa Tuhan terjadi. Tanpa saya sadari pada saat saya tidak tahu saya harus bagaimana, saya nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah ke kelenteng atau ke wihara, saya nggak tahu kemana saya, apa yang saya mau bikin. Tiba-tiba saya berdoa. Sebelumnya saya rasa begini, wah ini gimana nih, kalau memang sudah waktunya saya harus mati, saya siap. Tapi kalau saya belum waktunya mati, karena saya waktu itu nggak biasa juga ke gereja, saya nggak tahu cara berdoa yang bagaimana. Orang bilang ya mungkin kita berdoa dengan berbicara aja. Saya cuma bilang, Tuhan saya percaya Tuhan adalah Maha Kuasa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Cuman itu yang saya tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau hari ini mau saya harus kembali, saya siap. Tapi kalau engkau mau menyelamatkan saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Saya pasti selamat. Karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Udah, habis ngomong begitu, ngomong aja doa begitu, ya hati kayaknya udah pasrah. Saya udah istilahnya udah nyerah aja mau jadi gimana, udah nggak tahu, cuman laut aja sepanjang, nggak ada yang saya lihat apa-apa lagi. Nah, cuman di situ setelah selesai saya berdoa begitu, hati ini rasanya udah lega gitu. Istilahnya saya siap apapun, tapi mau mati pun saya siap, tapi kalau enggak pasti saya selamat, dan kalau saya selamat, nyawa dan jiwa saya bukan milik saya lagi, tapi saya bilang pasti akan jadi milik Tuhan. Nah, habis nggak lama saya tenang sampai saya bisa memandang pemandangan terindah selama saya hidup, yaitu bagaimana saya bisa melihat matahari mulai tenggelam, sampai dari bulat sampai habis masuk ke dalam laut, sejajar mata saya memandang. Itu saya anggap pemandangan paling indah. Orang mungkin cuma duduk di perahu atau duduk di kapal. Kalau saya memandang, Pak, saya ada di dalam laut, cuman kepala doang gini yang muncul. Jadi memang indah sekali. Begitu matahari selesai, wah udah mulai gelap. Tapi rupanya itulah mujizat dan kasih karunia Tuhan yang diberikan luar biasa. Tiba-tiba saya lihat mulai ada lampu-lampu. Kok di tengah laut ada lampu? Kalau ada lampu berarti ada nelayan yang lagi mancing ikan. Kalau mereka lagi mancing berarti sampai pagi, nggak mungkin datang mancing pulang. Kalau begitu ini pasti lama. Langsung saya balikan papan menuju ke arah lampu. Langsung kebut. Jadi berenang terus ke arah cahaya-cahaya lampu. Nah, lampu ini tiba-tiba satu persatu mulai menghilang. Mulai dari satu, waduh, saya makin berenang makin, sampai yang terakhir yang kelima. Yang kelima tiba-tiba dia malah sedikit berhenti. Kemudian malah dia mengarah ke saya. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Karena pada saat itu ternyata ada satu anak buah di kapal itu, tiba-tiba ada orang yang seperti dia bilang perintah sama dia naik ke atas yang tinggi. Kemudian dia lihat-lihat, kelihatannya seperti ada bambu timbul tenggelam, dia turun. Dia lapor sama kapten, Pak kayaknya ada orang tuh di sana tuh. Akhirnya yang kelima ini, ternyata itu dulu namanya pukat harimau. Mereka lagi nyari ikan, jadi yang kelima ini akhirnya dia yang datang mengarah ke saya. Jadi kurang lebih udah hampir jam 7 malam. Begitu dia mengarah ke saya, waduh, langsung kayaknya luar biasa senangnya itu. Kemudian dia mulai mengarah sampai dekat, mereka lempar tambang aja. Langsung dilempar tambang, begitu lempar, saya pegang. Begitu saya pegang tambangnya, langsung tenaga hilang.
Saya diseret, ditarik sampai naik ke atas kapal. Nah, disitulah akhirnya saya bisa mendapatkan mujizat ini, di mana saya bisa merasakan ketika saya tidak tahu saya harus memilih kemana, rupanya Tuhan kita ini luar biasa. Dia yang mengarahkan, dan itu yang selalu mungkin sekarang saya bisa bilang, bukan saya yang mencari, tapi saya domba yang hilang, yang dicari Tuhan. Sehingga hari ini saya bisa ada di sini, dan akhirnya saya juga menyadari bahwa hidup selama saya masih bisa, saya akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat siang.